Pas saya keluar tol, itu di belakang kayak ada yang bunyi, krek, krek, krek gitu kan. Saya lihat, itu goyang-goyang sendiri Pak. Nah, itu pas lampu dim nyala sendiri, itu saya pikir teman saya Pak. Saya cek kan itu ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Ketio. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih buat menghadirkan salah satu driver ambulan. Ya betul, beliau saat bertugas mengalami kejadian horor pastinya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang, siapa namanya nih Bang? Fahmi. Fahmi. Oke, biasa dipanggil? Army. Army. Iya. Wih, kayak Army tentara ya. Dan Abang Army tinggal di mana nih Bang? Di Bekasi. Bekasi. Bekasi mana nih? Bekasi Timur. Oh timur, wah lumayan jauh nih sob. Terima kasih ya Bang Armi ya nyempetin waktunya nih. Ini kejadian awalnya tahun berapa Bang waktu itu? Tahun 2023. Sekarang Bang Armi masih jadi supir ambulan? Ya masih. Masih? Nah, gokil nih, tadi di belakang layar sempat cerita nih sob. Ini perjalanan cukup ngeri nih, ke Jawa Barat ya waktu itu Bang ya? Garut. Oh Garut ya, oke siap, tahan lu Bang Armi ya. Iya. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Nah yang nonton di kamar tuh, lampunya jangan lupa tuh dimatiin biar gelap-gelap makin syahdu. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Armi kisah pengalamannya nih? Awal-awal saya jadi driver ambulan itu Pak. Oke. Awalnya itu saya ikut-ikut sepupu saya, diajak kemana-mana, nganter-nganter jenazah gitu kan. Terus di bulan Desember tahun 2023, saudara saya resign, sepupu saya. Nah, sepupu saya itu ngajuin ke RW, Pak RW. Saudara saya ada yang bisa mobil, sering-sering ikut gitu kan. Nah, saya ditawarin sama RW. Oke lah, di situ ada kesempatan saya masuk ke driver itu. Iya, iya. Ngisi yang resign saudara saya. Nah ini ambulannya rumah sakit atau apa Bang? Desa itu, Oh ambulan desa. ambulan desa. Oke oke. Berapa unit Bang ambulan itu? Ada satu. Oh udah satu. Awal-awal sih saya nganter-nganter yang deket-deket Bang. Nganter-nganter yang deket-deket, barulah di situ saya ditawarin sama Pak RW ini untuk nganter jenazah ke Garut. Oh Jawa Barat ya, Garut ya. Pak RW ngabarin saya, bilang Mi gitu, di mana? Di rumah Pak gitu. Ini nganter jenazah kemana? Ke Garut. Oh ya udah gitu. Yang penting ada kerabatnya yang buat ngasih tahu jalan. Nanti saya ngajak temen ya Pak. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan ya. Buat nanti di jalan arah pulang. Udah sore maghrib gitu kan, jam 6 si jenazahnya ini dimandiin. Udah gitu saya ke kantor jam 8 nah. Sisa tuh. Saya ke kantor kan. Teman saya udah di lokasi. Sekitar jam 9 malam saya ke parkir mobil untuk manasin. Iya. Manasin mobil tuh. Saya buka, saya manasin, saya pakai lampu senja. Saya manasin. Cuma saya nggak posisi itu nggak di dalam, manasnya di luar. Oke. Di luar saya nyalain, cuma saya lampu senja nggak lampu nyala. Saya balik ke kantor buat ngambil berkas-berkas jenazahnya, belum jadi. Saya balik lagi, itu lampu dim nyala 2 kali. Lampu di mobil. Lampu di mobil, dak gitu ya, nyala 2 kali gitu. Saya pikir teman saya Bang. Saya cek kan itu ya. Saya cek semuanya nggak ada siapa-siapa. Sedangkan saya nih sendiri. Saya balik lagi. Di situ ada Hansip. Manggil saya, Mi itunya udah kelar, berkas-berkasnya nanti ambil aja ya. Oh ya Pak, gitu kan. Kembali saya nungguin mobil Pak.
Saya nungguin mobil, saya balik lagi, lampu dim nyala lagi Pak. Nah, itu pas lampu dim nyala sendiri itu saya cek mobil lagi. Saya pikir listriknya, ternyata enggak. Terus saya balik lagi, saya dapat kabar dari pihak keluarga udah siap. Oke lah gitu kan, saya ngambil berkas-berkas di meja, berkas-berkas kayak surat kematian gitu, KTP gitu kan, saya ambil gitu. Saya ambil, itu nggak tahu pintu ada yang ngedor 2 kali. Saya pikir teman saya gitu, saya lihat nggak ada. Dan itu saya ambil, saya ke lokasi, ke rumah duka. Begitu sampai, jenazah dimasukin, saya masuk siap-siap. Itu belakang saya ada yang nepak 2 kali. Nepak 2 kali, saya pikir teman saya juga. Nah, teman saya belum masuk karena dia lagi ngobrol sama temennya. Nah udah gitu dah, semua udah masuk, udah siap jalan, mau berangkat nih, teman saya udah masuk ya kan. Terus ada kerabatnya bilang, Pak di belakang aja gitu, kesian gitu, udah di depan aja gitu kan ya. Wah ini saya pikir pasti takut ya, soalnya nggak deket, jauh gitu kan ya. Ya udahlah nggak apa-apa, bertiga gitu kan ya. Udah gitu udah, saya berangkat Pak, jam 10 malam kita berangkat. Itu posisi jenazah nggak pakai keranda, jadi pakai sarung batik. Oke lah gitu kan ya. Saya berangkat itu kan, ini hati nggak enak. Dari Bekasi saya masuk Bekasi Timur, tol Bekasi Timur. Awal sih nggak ada apa-apa di jalan. Pas di Cikarang itu terbuka sendiri, kain batiknya terbuka sendiri. Saya lihat di spion tengah, saya pikir Pak RW nggak nutup. Saya ingat saya itu nutup. Saya terus jalan, saya nggak bilang ke teman saya. Kalau bilang, suasana jadi seram. Udah gitu di kilometer 50 itu saya masih berpikir itu siapa yang buka. Masuklah tol Cipularang, rest area 72. Saya melipir dulu Pak, saya melipir dulu buat nutupin kain batik itu. Saya bilang ke teman saya, mau rokok dulu bentar ah. Teman saya ke toilet, kerabatnya ke Indomar. Nah, saya di dalam mobil buat nutup si jenazah ini. Saya tutup rapi dah itu. Saya emang nggak ngerokok, saya pengen nutup itu doang. Saya bilang teman saya sama kerabatnya, Mang ayo, Ton ayo berangkat lagi. Belum habis, udah ini lagi ditunggu. Oh ya udah dah. Begitu saya keluar rest area, saya jalan lagi. Saya ngeliat spion lagi, itu kain terbuka lagi Pak. Terbuka lagi, saya ngeliat spion lagi, kenapa dibuka lagi? Saya nggak berpikir, ini paling angin apa ya? Saya berpikirnya ke situ. Kalau saya bilang ke teman saya nanti jadi takut. Saya anggap biasa dah. Nah pas begitu saya ngeliat spion tengah lagi, posisi masih kebuka, itu ada yang nepak belakang saya. Nah saya pikir teman saya tangannya lagi di depan. Udah gitu saya jalan, pas di kilometer 92, nah itu saya lihat spion, itu ada perempuan. Saya lihat spion, lah kok ada perempuan? Siapa ya? Saya yang ikut cuma bertiga. Saya lihat lagi, masih ada itu. Itu posisinya ada di depan jenazah, cuma arahnya arah jalanan. Nah, saya pikir saya lihat lagi, masih ada. Pokoknya itu pas di tol Padalarang. Tol Padalarang saya itu ditemenin sama cewek belakang. Saya lihat lagi, masih ada. Pas ada cewek itu, saya nyupir sempat gak karuan tuh Pak. Tangan gemeter, memang saya kuat-kuatin Bang. Sebab mau gak mau ini harus sampai. Karena lagi ditunggu sama keluarganya. Itu teman abang sama kerabatnya jenazah itu nggak sama sekali? Enggak. Itu kalau misalkan saya kasih tahu Pak ya, teman saya malah jadi takut. Makanya saya diem aja di situ. Di kilometer 147 Pak, saya mampir buat beresin kainnya. Itu kan sempat kebuka. Dari
kilometer 82 itu kebuka. Lumayan jauh itu Pak, 147. Saya melipir lah itu ke rest area 147. Teman saya bilang, istirahat lagi gitu. Iya, kali ini mau pengen ngerokok, ngantuk bet mata. Oh ya udah, saya parkirnya di samping masjid. Nah gitu, teman saya ke toilet. Nah kerabatnya ini ngopi di depan Indomaret. Teman saya bilang, lalu nggak keluar bentaran, ini lagi nyari korek dulu gitu kan. Padahal saya menutup ini yang tadi kebuka. Saya tutup, saya ngeliat sendiri wajahnya karena posisi udah dipocongin Pak. Saya tutup, ya udah rapi dah. Saya balik lagi ke teman saya ngerokok setengah batang. Saya bilang, ayo berangkat lagi ya, ditungguin gak enak, kesian. Lah baru setengah batang udah aja gitu. Saya berangkat Pak. Saya keluar rest area kan nggak lama, 147 nggak lama, itu kan gerbang tol Cileunyi. Nah saya keluar kan, pas saya keluar tol itu di belakang kayak ada yang bunyi krek gitu kan. Saya lihat itu goyang-goyang sendiri Pak, goyang-goyang, padahal jalanan mulus, itu goyang-goyang. Saya lihat lagi masih goyang juga. Saya nggak mikir apa-apa di situ, saya mikir ini sampai saya di Nagrek. Saya turunkan ke Nagrek tuh, jalan Nagrek. Saya lihat spion, ini terbuka lagi, kain kafannya kebuka lagi. Lah, ini tadi barusan udah saya benahin ya. Ada apa nih ya? Saya nggak peduli karena udah deket lagi. Kata si kerabatnya, Mang pelan-pelan Mang, gitu kan ya. Udah mau deket gitu. Oh iya, saya pelan. Tapi itu saya pakai sirene karena posisi banyak mobil. Pakai sirene, saya hantem ke kanan, terus posisi jenazah udah kebuka, pasti Nagrek. Terus saya jalan ke kanan karena posisi macet Bang. Saya terus ajar ke kanan ya kan ya. Saya belok lagi ke kiri, saya mau berhenti. Nanti teman saya nanya, kok berhenti gitu kan ya. Padahal saya mau nutup ini kain jenazahnya. Udah saya lanjut dah, udah mau deket ya. Udah gitu saya sampai Melangbong, saya ke kiri, terus Mang di depan, di gang aja. Oh di gang sini? Iya, posisi gang nggak bisa masuk mobil. Oh saya ke kiri Pak, parkir, karena udah sampai. Bilang, Mang kalau bisa mah bawa orang buat angkat ini jenazah. Kita kan bertiga. Udah gitu saya sama teman saya capek. Oh ya ntar saya panggil saudara. Panggil lah. Teman saya beli kopi. Si mamangnya ini manggil saudaranya. Nah, saya sendiri di mobil jenazah buat nemenin. Pas saya nemenin itu ada suara Bang. Suara duk-duk. Saya nengok ke belakang. Astagfirullahaladzim. Saya pikir ada orang jahil. Tapi nggak mungkin juga. Orang jahil deketin 6 bulan. Saya keluar. Saya muterin mobil. Wah nggak ada. Saya masuk lagi. Digedor lagi, duk, sekali. Saya nanya Bu, udah sampai Bu, gitu. Tolong Bu, gitu kan ya. Sama-sama biar enak gitu kan. Udah gitu, udah datang tuh, diangkut jenazahnya ke rumah duka. Saya bawa berkas-berkas, surat-surat kematian sama teman saya gitu kan. Saya kasih lah berkas-berkasnya, udah gitu selesai. Saya pulang ke Bekasi. Pulang ke Bekasi, saya ngangkut tempat tidur yang tadi sama teman saya berdua. Saya angkut, saya masukin ke dalam, teman saya masuk, udah saya rapet, itu alasnya duak, kayak ada suara. Lah teman saya bilang, astagfirullahaladzim, enggak apa-apa. Ini hati saya dari Bekasi pas berangkat sampai Garut, kenapa ya? Ada apa nih ya? Nggak enak banget. Dari mobil lampu nyala, suara pintu sampai ada aja. Oh, Abang sampai Garut jam berapa itu kira-kira? Sampai jam 3. Dari jam 9 sampai jam 3. Sampai saya pulang saya minta izin keluarga jenazah gitu kan. Bilang, Pak saya izin pulang gitu kan. Oh enggak,
tidur dulu gitu kan. Enggak Pak gitu kan, saya mau juga ada tugas lagi gitu kan ya. Oh ya gitu, terima kasih ya gitu. Itu saya pulang, saya bawa itunya, saya lewat jalur yang tadi, itu belakang kebanting lagi itunya tempat dar. Nah itu teman saya dengar oleh itu, astagfirullahaladzim, siapa? Nggak tahu, biasalah itu mah gitu kan ya. Itu siapa gitu kan ya. Udah elah. Ini aja dengerin musik biar nggak iseng gitu kan ya. Jadi jangan ngerokok, bulan-bulan jangan ngerokok gitu kan. Oke lah, udah gitu terang ya, masuk tol dah, saya rest area dulu dah buat istirahat dah ya gitu. Buat istirahat, saya sholat subuh. Nah, teman saya tiduran gitu. Nah, saya ngopi, saya bilang ke teman saya, Pak, Dek, mau dengar nggak lu? Gitu kan. Dengar apaan? Dari Bekasi sampai Garut. Emang ada apaan? Ada kejadian aneh. Wah, saya ceritain begitu, teman saya langsung pucet, Pak. Serius, kenapa lu nggak bilang gitu kan? Ya, udah. Nanti kalau gue bilang sama lu ya, ntar lu malah takut. Jadi takutnya malah iseng. Biarin dah, gue telan aja itu mah. Lu diem aja kan ya. Wah, udah ngopi gitu kan ya. Iya. Diem aja, udah pulang dah gitu kan ya. Udah pulang tuh kita. Pulang sampai Bekasi jam 9 pagi. Karena saya tempat tidur dulu sebentar gitu kan, jam 9 pagi. Nah, saya langsung beres-beres mobil nggak saya cuci, saya langsung pulang. Gitu kan ke rumah teman saya juga, teman-teman saya masih pucat. Habis selesai saya ceritain, saya anterin pulang dah. Nah, udah dia pulang, saya pulang, posisi mobil belum saya cuci. Saya taruh aja begitu semua mobil itu, saya taruh. Saya habis nganterin teman saya pulang, saya tidur Bang. Udah gitu, kaki saya ada yang nepak Bang, ada yang nepak 2 kali. Saya bangun kan, saya pikir istri saya sama anak saya. Anak saya sama istri saya nggak ada. Nah itu siapa ya? Udah gitu. Nah saya ditelepon lagi Pak, sama Pak RW tuh. Saya belum istirahat. Di mana? Di rumah. Oh di rumah gitu, iya. Baru pulang tadi. Ini ada yang meninggal gitu kan ya. Nanti cuma dikuburnya jam 12. Oh ya udah jam 12 ini kan gitu kan ya. Ya pokoknya di sini aja dulu lah, standby. Oh ya udah. Itu posisi saya belum tidur, Pak. Abis dari Garut, saya tidur semang di rest area sama di rumah tadi. Karena kebangun saya ditepak. Nah, ditelepon sama Pak RW. Jam 12 saya nganter jenazah ke makam. Nah udah siap, saya berangkat kan, disolatin, udah. RW negor saya, tadi kata si Tono digangguin. Biasa itu mah. Udah gitu saya nganter, udah anterin dulu dah. Saya anterin ke makam TPU Mangunjaya. Nah, selesai, saya balik lagi. Selesai jam 1 dah. Nganter langsung nguburin, langsung saya balik lagi. Posisi mobil belum dicuci. Nanti malam aja saya nyucinya gitu kan ya. Nah itu ada yang meninggal lagi Pak. Nguburinnya habis asar. Saya nganterin lagi. Selesai terus nguburin tuh Pak. Saya istirahat di kantor RW. Kan di sana kan ada balai, saya tiduran dah. Bangun-bangun isya dah. Pas isya, saya sholat isya dulu. Saya mau tidur, saya tidur lagi. Saya nyuci mobil ambulan dah. Karena posisi belum dicuci. Dari pas Garut sampai ini belum dicuci, saya cuci. Semuanya. Posisi udah selesai saya cuci, Pak. Saya cuci kan, saya mau naruh ember buat nyuci mobil tadi. Saya taruh. Itu di kamar mandi, ada 2 kamar mandi. Yang satu gudang, yang satu kamar mandi. Ini dari pas itu udah kayak bau-bau anjir, kayak bau darah. Pas saya buka itu emang lampu gelap Pak. Emang lampu nggak bisa nyala. Saya buka depan muka saya Pak. Wih, apaan Bang? Pocong. Itu jelas banget itu. Kakinya ngambang. Pas saya lihat pocong. Di situ saya bener-bener merinding di situ Pak. Langsung saya taruh, saya tutup lagi Pak. Abang lihat mukanya?
Kalau lu bisa lihat ya setengah lihat, karena saya posisi agak ngambang. Itu mukanya hitam bang. Saya lihat cuma setengah badan, cuma pas saya lihat hitam. Itu putih cuma ke coklat-coklatan putih. Cuma kaki itu nggak naplak ke lantai, nggak ngambang. Itu kayak kaki saya berat banget itu pak. Saya taruh ember, saya tutup pintu. Saya keluar kayaknya berat banget ini kaki. Itu nggak bisa nyebut, nggak bisa apa. Mau baca ayat kursi kayaknya berat banget. Ini apa saya mikir, apa saya habis nganter jenazah ke Garut, terus habis nganter jenazah ke Garut terus nganter lagi siangnya saya. Nah terus malamnya saya nyuci mobil, dilihat pocong, apa dari situ ya? Saya mikir begitu pak. Udah gitu saya mau keluar tuh, udah keluar kan. Tujuan saya tuh pengen ke pos, karena di pos rame. Udah tuh pengen ke pos gitu, kayaknya jauh banget. Otomatis saya ngelewatin mobil ambulan yang habis saya cuci. Udah saya ngelewatin, itu anak kecil masuk ke kolong ambulan. Ada lagi. Nah, saya berpikir, itu anak kecil main di kolong ambulan gitu kan ya. Saya cek lah itu, kagak ada. Saya cek lagi itu, cek kolong-kolong mobil ambulan, kagak ada. Yang abang lihat itu anak cowok atau cewek? Cowok, hitam. Kayak anak kecil main aja. Saya habis dari kamar mandi, saya ngelewatin ambulan, terus masuk gitu, kayak anak kecil masuk ke kolong ambulan. Nah, saya intip dong, saya lihat, kagak ada. Siapa ini anak ya? Udah itu mah, tujuan saya mau ke tempat rame lah, ke pos. Saya nanya sama Hansip, ada anak kecil apa? Main? Kagak ada. Emang kenapa? Tadi ada anak kecil pak. Di mana? Di kolong mobil ambulan. Kagak ada gitu. Kalau anak kecil ya tadi pasti ngelewat sini gitu. Saya ngeliat sendiri pak. Saya habis nyuci mobil. Saya ngeliat anak kecil kalau masuk kolong ambulan. Itu yang pocong saya nggak saya ceritain. Sebab kalau saya ceritain itu kebayang pak. Sebab apa ya? Beda. Bau, udah gitu mukanya hitam. Ya kalau ngeliat kayak begituan bagaimana sih pak? Itu pasti kebayang. Yang saya tanya sama Hansip, ini anak kecil. Saya tanya, ada anak kecil masuk? Kagak ada. Saya ngerokok dulu tuh pak. Saya ngerokok sebatang dah. Itu posisi udah emang ngantuk sih. Saya telepon ke istri saya. Nanti pulang mau mampir dulu ke tempat nenek gitu. Oh iya, jangan malam-malam pulangnya. Iya. Saya mampir dah tuh 11:30 ke rumah ibu saya di Pumas 3 gitu kan. Nah, saya mampir tuh di lapangan, di gang sempit itu, pohon pisang, pohon mangga. Di situ ada bapak-bapak. Ada bapak-bapak. Saya panggil, "Pak, mau ngapain? Situ gelap, Pak. Jalan buntu." Tetap berdiri. Saya samperin. "Pak, itu gelap. Mendingan tempat terang," gitu kan. Itu diem aja tuh orangnya. "Pak, di situ gelap. Kalau emang mau berdiri di situ, jangan di situ, di tempat terang aja." Itu saya pikir orang gila apa gimana ya. "Pak, Bapak dengar gak sih? Gelap, Pak," gitu. Pas dia nengok, itu mukanya nggak ada, Bang. Wah, itu saya lari. Nah, itu saya lari. "Mak, gitu. Saya gedor kan rumah ibu saya tuh. Dudur aja kan. Iya, apa sih gitu. Ibu saya tuh. "Nah, nih gitu. Itu ada bapak-bapak mukanya rata." "Di mana?" "Itu di lapangan." "Wah, dulu serius, Pak." Gitu. Saya keluar sama ibu saya. Itu kagak ada. Langsung dulu minum lah. Kalau pucet tuh gitu kan ya. Nah, iyalah dari semalam belum tidur. Saya minum, Bang. Wah, saya minum, saya telepon istri saya. "Nginep sini aja ya. Nginep di rumah nenek." "Lah, emang kagak pulang?" Saya nggak cerita ke istri saya. Takut dia iseng, apa gimana ya. Saya telepon, "Udah pulang aja." Nah, begitu saya pulang kan, otomatis saya ngelewatin gang itu, Pak. Yang ngelewatin tuh, saya lihat lagi tuh. Ada nggak ini?
Saya sempat mikir ya, dari kemarin ada apa nih ya gitu kan ya. Saya mau pulang, bapak itu udah nggak ada. Terus saya ingat banget Pak, itu mukanya rata, kagak ada apa-apa itu. Rata ada pokoknya. Saya pulang, saya ngelirik kan ya. Itu kayak di pohon pisangnya goyang sendiri Bang. Goyang sendiri deh. Yang lain diem, dia doang sendiri goyang. Saya mau samperin, takut ada bapak yang tadi. Samperin kayak, saya samperin dah. Goyang, terus saya samperin diem pohon pisangnya. Saya balik dah. Udahlah, capek gua. Dari kemarin belum tidur. Itu gerimis Pak, itu posisi gerimis, hujan. Saya masuk lagi ke rumah ibu saya. Balik lagi, nginep, agak hujan. Ya udah dah, nunggu hujan reda baru pulang. Itu jam 1 Pak, hujan gede banget dah. Udah berhenti, saya pulang dah, setengah dua saya pulang. Saya muter pulangnya. Jadi nggak lewat kebun itu. Gila, ngeri amat ya. Kalau misalkan lewat kebun itu, ya ntar ketemu lagi. Saya mikirnya begitu, saya capek banget pokoknya dah. Pokoknya pengen pulang, pengen tidur aja, udah gitu aja dah. Soalnya dari kemarin juga kayak nggak enak banget. Saya pulang, saya muter ya. Yang di pohon jambu, kayak ada yang nimbuk saya juga. Ada yang nimbuk pakai pasir. Wah kalau itu mah pasti kuntilanak itu mah, kalau pasir. Nah itu tawa dah, saya diketawain di pohon jambu kuntilanak. Kuntilanak ini mah, saya nggak berani ke atas. Ini motor susah banget nyala, motor saya. Wah saya starter dah tuh, kagak nyala juga. Saya engkol baru nyala. Udah saya berangkat dah gitu kan. Udah sampai rumah lah, istri saya tidur. Bilang, dok neng gitu. Belum dibukain. Nah, pohon jambu saya tuh kayak ada yang manggil nama saya di atas pohon jambu. Mi, wah, siapa yang manggil ya? 2 kali tuh manggil. Mi, saya lihat. Saya lihat ke atas. Wah, itu saya lihat ke atas tuh putih-putih, perempuan. Wah, kuntilanak ini hati kayaknya gimana ya? Mau nyebut saya nggak bisa, ya. Saya pengen masuk ke dalam masih dikunci. Masa ya saya balik lagi ke rumah ibu saya? Udah tuh saya gudur dah tuh. Bun, Bun. Dudur ada. Keluar tuh istri saya. Apa sih ya? Buka gitu. Buka, kenapa sih? Enggak. Dia masukin motor dah tuh. Kunci pintu, dak. Itu suara orang ketawa dari dalam rumah, di atas rumah. Istri saya kagak dengar, yang dengar saya doang. Kayak diikutin ini. Itu suara dari atas, itu kayak ada yang suara gitu kan. Suara garuk-garuk asbes, serek gitu. Suara makin kenceng, serek gitu. Kayak ada yang gesek-gesek gitu Bang. Gesek-gesek gitu kan ya. Saya lihat dah itu keluar. Istri saya nanya, kemana ya? Bentar, saya lihat. Itu saya siram Pak. Saya siram air. Siram air. Udah kan. Air gitu kan. Enggak, ini buat nyuci sendal. Saya bilangin begitu. Padahal saya mau nyiram atap. Mengusir dah. Dah saya masuk kan ya. Ini saya sempat berpikir gitu kan ya. Dari kemarin pas nganter sampai sekarang kayak diikutin gitu. Ada apa ya? Udah besok harinya itu ada yang nganter lagi saya, ditelepon Pak RW. Bang Mi di mana gitu? Di rumah gitu. Itu saya pulang kerja itu. Baru pulang. Ini bisa nganter nggak? Kemana? Mangun Jaya. Lah emang nggak ada lagi Pak gitu kan. Nggak ada. Ditunggu ya gitu kan ya. Pas maghrib. Isa disolatin deh. Jam 10 dimakamin. Nah kemudian saya ada di rumah. Saya yang nyupir dah. Udah saya nganterin tuh, saya bilang dah ke Pak RW, Pak, saya dari Garut ini sampai sekarang ini kayak digangguin apa gitu kan ya. Satu saya nganter, saya bilang dah
bilang dari saya berangkat ke Garut sampai saya pulang. Kenapa emang Mi, pas di Garut? Ya pertama itu saya pas nyalain mobil, lampu dim nyala sendiri 2 kali. Ah yang bener, iya pak gitu. Terus ngambil berkas, ambil surat-surat berkas-berkas si jenazah, itu pintu gedor 2 kali. Serius? Iya. Wah kok kamu baru bilang? Ya, saya mau gimana mau bilang pak gitu kan ya. Nah pas saya di jalan tol itu ada cewek, sampai sekarang itu pak kayak digangguin aja gitu pak. Ya udahlah gitu kan, namanya udah tugasnya Mi gitu kan ya. RW bilang sendiri, udahlah gimana enaknya dah. Sekarang kamu maunya apa? Gituin saya pak. Lanjut apa gimana gitu. Ya lanjut lah pak gitu kan ya. Namanya udah kewajiban gitu kan. Kan mencari pahala. Ya sampai sekarang saya pak. Sampai sekarang udah dari tahun 2023 sampai sekarang. Alhamdulillah dah sekarang udah nggak ada dah. Gue biasa-biasa aja udah. Nggak ada lagi yang aneh-aneh. Ya, paling ya suara-suara gitu kan yang menurut saya udah wajar lah. Pasti semua supir ambulan pasti ngalamin hal yang sama seperti saya. Pasti ada. Nggak harus saya alamin beda, pasti beda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu. Pasti ada, supir ambulan pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada gitu. Yang saya alamin ya bener-bener nyata di depan saya gitu. Gitu Pak, pengalaman saya dari 2023 sampai sekarang. Nah, ini kan Bang Army kan sempet diikutin ya perjalanan menuju ke Garut gitu ya, pas sampai rumah pun diikutin. Nah, ini untuk anak sama istri sempet diganggu juga gak Bang di rumah? Oh, paling anak saya tuh main pada umumnya dah gitu kan. Dia main, saya ngeliat, terus saya perhatiin gitu. Anak saya nangis. Bilang, kenapa dek gitu kan. Itu ada ibu-ibu di mana gitu. Itu deket pohon jambu. Kagak ada gitu kan ya. Itu ya gitu. Udah malam. Nangis tuh anak saya. Mungkin ke bawah mungkin Pak. Ya mungkin apa jenazah situ ya. Mungkin ya aja mau bilang makasih lah ke saya. Cuma yang lihat anak saya. Nah saya di situ bilang dah gitu kan ya. Kalau emang ini ibu datang buat bilang terima kasih, ya sama-sama. Cuma jangan ke anak, tapi ke saya aja, kan saya yang nganter. Itu anak saya nangis dari jam 9 sampai jam 11. Ya saya bilang dah saya keluar, dah kata ada ibu-ibu katanya di pohon jambu. Ya saya keluar dah gitu kan ya. Saya keluar, saya bilang kalau misalkan ibu mau bilang terima kasih, ya iya sama-sama. Cuma jangan lihat anak saya. Anak saya keluar tuh diem. Udah diem, mungkin udah nggak ada. Tapi anak saya di situ bilang ada ibu-ibu ya gitu. Ada ibu-ibu? Iya ada ibu-ibu. Gemuk nggak deh? Agak gemuk. Wah itu saya pikir dia. Wah, saya dalam hati, wah pengen bilang makasih lah. Terus pas abang ada waktu luang, sempet gak Bang Army ini nyempetin nih datang nih ke orang yang ngerti tentang hal-hal gaib kayak gitu Bang? Tentang kejadian yang abang alamin. Oh, paling ke ibu saya. Kan ibu saya bisa dengan ya. Bang saya tanya dah ke ibu saya dah. Itu ibu saya udah paham, udah tahu. Pas dari muka rata. Bapak-bapak yang muka rata. Nah, sebab dia pernah lihat juga. Saya ceritain itu kan. Mak gitu kan ya. Apa gitu kan ya. Kemarin habis nganter ke Garut. Dari pas nganter sampai kemarin. Paham ya Mak gitu. Kayak diikutin apa ya. Di mobil ambulan cewek. Ditemenin. Nah, terus di pos juga
Pocong mak, gitu kan. Pocong, iya. Nah terus anak kecil, udah gitu, nah bapak itu mak, mukanya rata ya gitu. Ibu saya udah tahu di situ karena pernah ngeliat. Nah iya, kok bisa tahu? Ya iya, emang dia ada di sana. Oh gitu kan ya. Terus kok kenapa ya? Kayak ada yang ganjel gitu mak. Kayak digangguin apa gimana gitu. Ya itu yang ibu-ibu itu bilang makasih. Itu nggak ganggu. Itu yang cewek itu mah emang di Cipularang. Di jalan itu mah. Pas posisinya emang udah yang lagi nganter. Sebab lu bawa jenazah. Itu mah bukan ibu-ibu, bukan. Itu mah yang menunggu pas korban mungkin korban Cipularang yang nah itu dia nyantol di situ. Nah, terus gimana? Enggak, itu mah nggak apa-apa. Paling yang ibu yang kemarin yang waktu anak tuh dilihat itu mau bilang makasih. Cuma pelantarannya anak. Ya udah itu mah nggak ada apa-apa udah gitu. Nah, itu dikasih air dah sama ibu saya. Ya udah, terus itu ya udah sampai sekarang dah. Itu pengalaman saya dah yang bawa ke Garut itu pengalaman saya. Pengalaman saya nyata di depan mata. Itu perempuan di belakang saya itu dia. Nah, Bang Armi kan jadi supir ambulan nih, driver ambulan nih kan diajak ya sama sepupu abang ya, sampai akhirnya dia resign gitu kan. Nah, abang sempat nanya gak sama dia ini, pernah gak dia mengalami kejadian horor gitu waktu dia menjadi supir ambulan pada waktu itu? Oh kalau itu saya udah nggak ada ini, udah nggak ada komunikasi. Paling ya dia mungkin pernah alamin, cuma dia nggak cerita pahitnya, manisnya bawa dari ambulan. Soalnya dia udah ada kerjaan baru. Karena saya kemarin itu saya ditawarin aja sama dia. Karena dia ikut dia kemana-mana ngikut dia gitu kan. Terus pas dia resign saya ganti dia. Nah sekarang udah los, udah nggak ini lagi. Sampai sekarang udah. Paling lebaran doang kasih kemarin ketemu. Cerita dah gitu. Lebaran doang kemarin udah. Nah, terus untuk Pak RW nih ya Bang ya, sempat gak Bang dia cerita? Pernah dapat gangguan gak? Mungkinkah di kantor, entah di mana gitu, bahkan di mobil ambulan sendiri gitu, pada waktu nganter jenazah atau apa gitu? Pernah sih dia cerita ke saya tuh. Saya habis selesai nyuci mobil ambulan, gelasnya pindah. Oke. Gelas kopi. Gelas kopi dia pindah sendiri. Nah, dia keluar tuh. Pas banget saya di depan, habis selesai nyuci mobil. Saya ke depan kan. Kenapa? Gelas pindah sendiri. Gelas apa? Gelas kopi. Wah, masa iya ada yang mindahin kali? Kagak ada. Coba lihat gitu. Nah itu gelas, iya pindah sendiri tadi sebelah sini. Lah kenapa ada di sini? Kamu yang mindahin. Lah saya di depan habis nyuci mobil. Lah siapa yang mindahin ya? Lah nggak tahu. Nah itu di situ dia nanya ke saya terus. Nanya ke saya terus. Ini aneh banget ini. Apa? Ruangan kayak panas. Iya pak gitu. Kemarin saya digedor di sini. Masa gitu. Iya digedor. Waktu saya mau ngantri saya digedor di sini. Orang kagak ada salah siapa. Nah, iya saya digedor. Lah bapak gelas kopinya pindah sendiri. Nah, iya makanya beda auranya beda gitu kayaknya. Sama yang di ruangan sebelah tuh beda auranya emang. Sama yang di ruangan dia. Kayak panas lah apa gimana gitu. Beda. Oke, mungkin cukup nih sob, kisah pengalaman yang sama Bang Armi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.
Itulah sebuah perjalanan, dan kali ini Bang Army berbagi kisah pengalamannya waktu menjadi driver ambulan. Emang ngeri ya, ngeri ini Syahdu ya. Insya Allah kerjaan yang cukup mulia ya, dan banyak nih supir ambulan, bahkan supir truk yang lain-lain digentayangin sama katanya kan almarhum yang menyerupai lah. Mungkin ada yang bisa dibilang itu jin korin atau jin lain yang menyerupai sosok almarhum. Ya insya Allah kalau orang udah ketika meninggal ya insya Allah arwahnya ya udah balik lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya banyaklah jin-jin yang nyerupain gitu, dan ngeri juga sih. Gimana teman-teman? Punya pengalaman horor juga gak? Kalau punya ngapain disimpan aja? Langsung itu kirim tuh ke nomor WhatsApp itu tuh yang ada di bawah itu tuh. Ngapain pengalaman horor kok disimpan-simpan aja? Kuy. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Begini kita masuk lah, kok rumah kayaknya sepi amat ya, kayak rumah samun. Lah itu orang ngapa nongol begini, begitu tuh. Oh, ngeliatin mama segini senyum gitu tuh. Tapi mukanya hancur, badannya sepotong doang. Pas hari Selasa tuh saya ditelepon, dikabarin kalau bapak nggak ada umur, katanya maksudnya meninggal, katanya bapak ada di rumah sakit. Lah kaget dong saya, orang kemarin masih pamit. Tetangga ngomong, baru nih pada ngomong, habis pada tajiah tuh ke rumah itu hari, Bu maaf ya gitu. Emang kenapa Bu? Bapak beneran nggak sakit apa-apa Bu? Bener gitu, iya. Ibu berarti Bapak termasuk yang ke-6 Bu? Hah? Yang bener bilang gitu, apaan yang ke-6? Yang meninggal di sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Ketro. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumbernya yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bu. Iya Bang. Siapa namanya nih Bu? Saya nama Po Atun. Po Atun. Iya. Saya manggilnya Ibu atau Mpok nih? Empok aja lah. Empok aja ya. Enakan aja gitu. Oke, siap. Tinggal di mana Po Atun nih? Cengkareng Barat. Cengkareng Barat itu Jakarta Barat ya maksudnya? Iya, iya, Wah, Cengkareng. jauh banget ya. Dan kita terima kasih ya Po Atun ya nyempetin waktunya nih. Ini kejadian awal tahun berapa nih waktu itu? Tahun 2020. 2020. Iya, awal kita pindah Oke. dari Palmerah kita ke Cengkareng Barat gitu. Oke, tadi di belakang layar waktu sempat cerita nih sob, ngeri syahdu karena beliau masih tinggal di rumah tersebut. Oke siap, tahan dulu ya Bu ya. Iya. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi depan terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Nah, yang nontonnya sambil rebahan jangan lupa tuh lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Po Atun, kisah pengalamannya nih Po? Tahun 2020 itu ceritanya kita masih tinggal di Palmerah. Ceritanya kita mau pisah sendiri nih. Itu kan rumah sengketa ya. Kita pisah sama bapaknya nih ceritanya. Kita lagi jalan-jalan, tahu-tahunya rumah dikontrakin gitu. Lah kita akhirnya mau tuh Ada di bacaannya, rumah Cengkareng Barat. Iya. Oh ini Pak, nggak apa-apa nih. Udah kita pindah lah, singkat cerita tuh. Kita nempatin, begini kita masuk lah, kok rumah kayaknya sepi amat ya, kayak rumah samun gitu. Rumah dingin gitu, anyep.
Lah ini mah kan rumah kayak orang nggak ditempatin. Nah emang bener kan, emang kosong, maksudnya mah kan lama gitu dikosongin itu rumah ceritanya. Iya, iya. Kita beraniin diri lah gitu, pokoknya ya udahlah yang penting udah dapat aja rumah, karena kita kan udah pindah gitu ya, udah cocok ceritanya, udah masuk lah tuh. Itu rumahnya di perumahan atau di perkampungan? Rumah kampungan Pak. Oh, di perkampungan. Rumah kampungan, udah gitu kita dapat rumah tingkat ceritanya. Depannya masjid, Oke. pinggir jalan tuh. Ya udah dong, pikirnya kita cocok ya, mau karena pengen mandiri begitu. Nah udah gitu udah tuh kita masuk. Ini ada dapur, terus yang di sebelah sana lagi tuh kamar mandi. Di atas kamar mandi itu tuh ada tangga buat kita naik. Jadi ini kamar mandi modelnya di bawah tangga gitu. Di bawah tangga, nah itu tangganya tuh langsung itu kamar lagi, 2 ruang tuh jadinya. Nah begitu udahan kita rapi-rapi barang, semua udah karena barang tuh nggak muat ya. Jadi bapaknya dibikin nindak ceritanya buat naruhin barang. Di bawah ada motor 3. Kita pindahan nih jam 10 malam, kita rapi-rapi. Selesai ya sekitar jam 3 pagi tuh, rapi-rapi barang dulu ya. Udah rapi tuh ceritanya rumah, kita tidur lah ya sebentar ya. Kita belum ngerasain nih rapinya, maksudnya belum ada rasa-rasa gimana, cuman emang kayak rumah udah nggak enak banget. Waktu itu Empok tinggal berapa orang? Ada anak saya 3, Oke. sama laki kita 1. Itu ya, laki saya tuh. berlima lah ya di rumah. Iya 5. Oke, oke. Anak saya 3, laki 2, perempuan 1 ceritanya. Selesai beres-beres tuh kan subuh ya akhirnya ya gitu. Subuh tuh kita istirahat tuh sebentar, karena besok pagi kan anak-anak harus aktivitas. Iya, iya. Harus kerja gitu. Bapak juga ya. Bapak sebenarnya kerjanya supir luar kota. Oke. Jadi jarang di rumah gitu. Akhirnya singkat cerita begitu, kita pagi-pagi nih anak-anak pada berangkat. Itu hari Neng masih sekolah, yang bontot nih, cewek. Oh, cewek. Oh, ini orang ada di belakang layar. Iya. Ya berangkatlah nih anak kita 2 nih, kita rapi-rapi rumah tuh masih yang pada berantakan tuh. Kan pindahan mah nggak cukup sebentar rapiin rumah. Akhirnya kita rapihin nih rumah kita ya. Udah dong selesai kita masak buat anak kita gitu. Ceritanya makan ntar nih pulang kerja ya. Kan ada yang pulang jam 1 siang tuh. Oke. Ntar yang pertama tuh kerjanya kan deket situ ya. Nah begitu kerja nanti pulang istirahat jam 1 siang, kita masak nih ceritanya. Kita udah rapi semua, kita masak loh. Kok ya ada kontrang-kontreng di atas perabotan kita. Oke. Gitu, kita kan pikirnya baik ya, kirain mah tikus gitu. Lah kita diemin aja gitu. Pas udah diinin kok lama-lama kok masih inian juga gitu ya. Udah, biarin, nggak apa-apa lah, ntar dia inian hilang sendiri gitu ya. Kita pikir mah, udah tuh akhirnya anak kita pulang nih jam 1, itu masih aman tuh pikirnya. Jam 1 anak kita pulang, kita ceritain. Yang gede nih, nggak apa-apa Bu gitu, itu mah cuman inian doang kali katanya begitu. Udah, tidur dong, tidur siang dia, kita juga tidur di atas gitu. Kita naik ke atas, pikir ya udah nggak ada apa-apa gitu kan. Itu aman tuh, sampai ntar sore nih, sampai habis maghrib. Habis maghrib, rumah kan kosong lagi, ada saya doang sendiri gitu. Kita kan takutan orangnya ya, gitu pikir oh, ntar ada apa-apa, nggak ada, bilang gitu. Udah pikiran positifnya nggak ada apa-apa gitu aja udah. Pas diiniin, nggak taunya ada kayak orang tangga, apa yang jalan di tangga tuh, tek gitu. Kita pikir ya tetangga kali sebelah ya, maksudnya kedengeran gitu. Nah tapi kan sebelah kita rumah ada gang nih, jadi sebelah rumah kita nih ada gang nih, gang kecil muat badan orang doang, jadi kan nggak dempet dong namanya gitu. Terus yang sebelah sini juga nggak ini, depan masjid. Nah berarti kan jauh tuh ya ke rumah warga gitu. Kita doang yang sendiri tingkat di rumah itu gitu, maksud lingkungan itu gitu. Nah udahan begitu nggak taunya ada orang kayak jalan. Kita pikir oh iya orang tetangga kali, nggak mungkin gitu. Udah pikir positif ke situ tuh Bang. Pas udahan gitu anak kita akhirnya pulang nih yang nomor 2. Oke, cowok ini. Cowok juga. Dia kata kalau misalnya kayak orang tua dulu mah bilangnya itu anak kalau kata lagi bayi alisnya dicukur. Biar bisa ngelihat yang makhluk astral gitu katanya gitu. Udah tuh kita iniin, nggak tahu bener dia bisa ngelihat kayak orang mah. Anak kita nomor 2, dia bisa ngelihat kayak gituan. Akhirnya udah gitu kita cerita sama dia, nggak taunya bener. Dia kata itu pas malam itu ada tangga, tapi dia nggak berani cerita sama saya karena saya penakut tadinya gitu. Akhirnya dia ngomong, Bu, emang di sini ada inian ya gitu? Ada apaan? Itu yang anak kecil mainin perabotan katanya. Yang bener Bang, iya kan anak kita yang nomor 1 kalau balik itu kerjanya pulangnya malam. Habis istirahat balik lagi kerja malam tuh.
gitu. Neng lagi ngaji saat itu, lagi tangga yang jalan tuh, yang nggak ada orang. Anak kita nomor 2 balik, baru kita cerita sama dia tuh, dia juga cerita. Ada anak kecil Bu lagi mainin perabotan gitu kan. Perabotan pada jatuh Bang. Kita kan pikirnya tikus ya, tapi kan itu perabotan di dalam rak. Maksudnya di rak itu diikat, udah gitu diikat nih, biar nggak pada jatuhan kan kalau di ambalan begitu kan, kalau nggak diikat jatuh ya. Karena nggak ada pakunya kan, gitu. Ini nggak jadi diikat sama dia, sama kita nih, sama bapaknya, biar nggak jatuhan. Tapi itu jatuh mulu Bang, gitu. Ada yang jatuhin, maksudnya ntar deh, teng gitu. Nggak tahu bener, anak saya bisa ngelihat anak kecil Bu, gitu. Itu anaknya sekitar 3 tahunan, laki gitu modelnya mah. Rambutnya kayak orang baru numbuh aja begitu dah, katanya kagak inian, jadi kagak gondrong, kagak apa gitu ya, begitu. Itu mainin begitu, biasa pakai kayak orang pakai pakaian gitu. Itu anak demen banget mainin perabotan di situ. Di atas tangga tuh ada perabotan juga lagi, ada helm apa segala dimainin sama dia, digoyang-goyangin gitu. Padahal kan nggak ada angin, ibaratnya begitu ya. Udah ngelihat begitu anak kita tuh, ya udah kita pikir udah selesai dong ya. Ya udahlah. Pas itu anak kita pulang yang jam 10 ini nih. Yang gitu. cewek ini? Yang cowok. Oh, yang cowok. Yang nomor 1. Kan tadi siang udah pulang? Siang istirahat, balik lagi kerja. Dia gitu, Iya, istirahat siang di rumah, balik lagi kerja gitu. Karena kan di belakang kerjaan dia, rumahnya kita gitu. Udah tuh dia balik lagi, udah tuh jam 10 pulang, kita cerita nih. Kita sama anak kita yang nomor 2. Neng masih di pengajian tuh, belum balik. Kita cerita gitu sama anak kita, dia ngomong katanya, bohong kali Bu, beneran gitu kan. Abang tuh ngelihat, abang bisa ngelihat kan Mas. Iya emang ngelihat, orang matanya ada, gituin katanya. Nggak percaya sama Mas nih, yang nomor 1. Ya udahlah nggak apa-apa, paling inian doang kali gitu ya, kali abang yang salah. Anak kita ngomong gitu, yang nomor 2. Dapat selang berapa hari, seminggu lah kita di situ kali. Ini model kamar mandi kita, soalnya begini dapur nih, langsung kamar mandi. Kamar mandinya itu modelnya kecil Bang, yang muat sebadan orang doang. Oh begini berarti mandinya? Iya, maksudnya 1,5 meter lah gitu lebarnya udah. Gitu, kan kecil banget ya. Gitu. Berarti mandi nggak bisa bergaya gitu ya? Ya, bisa lah bergaya gitu doang mah gitu. Cuma maksudnya kayak gitu doang udah gitu. Nah ini kamar mandi di WC. WC tuh tangga kita jalan gitu. Nah di belakang WC ini tuh seremnya minta ampun. Anak kita kan tidurnya di bawah ya, bagian bawah yang gede nih, bareng sama motor tuh ceritanya. Orang ruangannya 2 lantai begitu doang. Jadi anak kita dibarengin sama motor ceritanya. Pulang kerja tidur lah tuh jam 10 malam ya. Neng pulang ngaji nih ceritanya. Ya pada kita tidur di atas nih yang berlima, kita tidur di atas. Udah gitu yang abangnya di bawah, berempat, yang abangnya di bawah gitu. Bapak belum balik, masih kerja gitu. Yang nomor 1 di bawah tidur, terus nggak taunya pas lagi ngimpi tidur, kayak orang dierep-erep. Kalau kata orang Betawi mah tuh, dierep-erep, sosoknya kayak serem hitam gitu. Udah gitu kan ini ya, pas ini anak kita pokoknya kayak orang yang matanya gimana nggak bisa, mau melek nggak bisa gitu kan, mau apa gerak nggak bisa, teriak juga nggak bisa, tapi dia udah teriak katanya. Akhirnya kita kan denger tuh pas mau pipis ke kamar mandi ya, mau nggak mau lewatin dia dulu gitu, orang kita pipis di situ. Lah kok anak gua kayak orang celeng begini, kita bangunin lah, kita sentakin, kita gebah gitu. Kalau kayak orang mah digebah, mas kenapa gitu kan, udah gitu masih aja tuh, pas sudah dapat 10 menit deh kita gebahin, baru sadar dia tuh. Bangun ceritanya, udahan bangun gitu, astagfirullahaladzim gitu, naik ke atas dia langsung takut tuh. Kenapa? Kita jadi nggak jadi pipis, ngikutin naik ke atas, kita ikutin dia lari kan, anak kita lah kan, orang kita mah orang kagetan ya, kagak boleh digentak gitu. Oh ibu berarti kagetan ya? Iya. Kodok mati Bang. Ya Allah, itu kodok lindes. Iya. Jadi ceritanya Puatun nih punya latahan nih Bang, begini. Gitu. Oke, lanjut lagi. Kita naik, kagak jadi kita pipis. Tapi kita tanya, itu kejadian jam 3 pagi. Oh, pas direp-rep itu? Iya, lagi direp-rep. Kita berani pipis karena pikir di bawah ada anak kita. Jadi kita berani tuh pipis, turun. Biasanya mah kita kalau kagak ada orang di bawah kagak berani Bang. Gitu. Saya penakut orangnya emang. Lah ngapa dikasih gituan mulu gitu kan. Udahan gitu, anak kita lari ke atas, kita ngikut. Lah kenapa emang Mas? Serem. Dia nggak berani cerita. Pas udahan ininya baru cerita pagi-pagi. Paginya kita tanya nih anak kita ya, Mas, emang apa semalam? Yang mana Bu? Itu kamu ibu bangun ke orang tidur kayak orang ngigo begitu.
Oh itu aku kerep-kerep bu, kerep apaan? Orang kayak gede banget di badan aku bu, gitu. So gede banget, hitam. Kayaknya aku mau ini, padahal aku udah nyebut astagfirullah apa udah semua istighfar gitu aku sebut kagak ini juga bu. Mau apa juga kagak bisa, kata gitu kan. Udah manggil-manggil tolong apa nggak bisa bu, kata gitu. Tapi aku udah teriak katanya gitu, tapi ibu nggak denger katanya gitu. Udah akhirnya makanya ibu bangunin, ibu mau pipis, ibu tanya, ngeliat kamu lagi begitu kenapa gitu? Ya itu ngimpi itu gitu. Oh ya udah tuh pas paginya tuh bang. Oke. Udah tuh akhirnya mandi dia nih mau kerja lagi kan, ya kerja. Udah gitu Neng juga mau berangkat lagi nih, sekolah pada udah sepi lagi dah tuh. Udah pada berangkat semua, bapak juga udah berangkat ceritanya. Ada lagi nih kejadian. Pas udahan anak kita yang nomor 1 balik, udah pada balik lagi nih. Balik apa? Balik dari kerja. Jam berapa itu? Jam 1:15 kalau nggak salah istirahat. Oh, Buat makan siang gitu ya. Udah tuh, begitu Mamas tidur, kita sepi dong di rumah biasa lagi gitu. Kita nonton aja. Ada lagi tuh siang-siang juga itu suara jalan orang lagi. Lah kita kira mah anak kita lagi kan ya jalan gitu kan ya. Kan tangganya modelnya bukan ubin. Tangganya kayu, kayak gitu. Jadi kan kedengeran dong, tek 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 gitu ya. Kayak orang jalan aja gimana sih bang gitu. Lah sedangkan rumah tingkat kita doang. Pikir kita kan nggak ada apa-apa ya gitu, ya udah jalan lah gitu. Udah gitu kita lihat Mamas di bawah tidur. Lah itu siapa ya? Udah kita nonton lagi tuh bang. Akhirnya jam 4 jam 4 sore anak kita berangkat lagi nih. Mamas berangkat, kita di rumah berdua. Saya sama Dede berdua dong. Udah saya jemput sekolah, udah dijemput gitu, udah dong. Dede mandi biasa aktivitas gitu. Kita nggak berani cerita sama Dede karena Dede orangnya sama saya penakut, gitu. Udah, begitu dalam kejadian itu, malam itu juga, pas lagi anak saya belum balik nih yang nomor 2, dia makan bisa ngeliat gitu, jadi belum balik dia. Yang bisa iniin Mamas pas jam 10, dia ada lagi masuk siang nomor 2 deh tuh, kalau nggak salah mah. Karena kerjanya kan di Cengkareng juga dia. Udah itu kerja, Mamas belum balik dong. Balik begitu lagi, udah pada balik, akhirnya abang juga balik jam berapa, jam 11, Mamas pulang, abang pulang, udah kita ngobrol sebentar, ngomongin yang masalah kemarin itu, yang masalah mistis itu tuh, udah selesai, pada tidur lah ceritanya kita. Nggak lama tidur lagi, terus Mamas pas lagi siang itu, malam itu tuh, lagi yang habis kita udah habis pada ngobrol, pada masuk dong kapal kita ke atas, Mamas di bawah. Lah ngapa itu? Kira-kira Mamas mah ada kita ya, saya di kamar mandi, lenglongo kali begitu. Mamas belum tidur, kayaknya mah belum tidur emang. Lagi main HP tuh, main game masih. Jadi kan begitu ini tidur begini, Mamasnya mau madepnya ke kamar mandi. Gitu, jadi tidur begini dong, gitu ngelihat. Lah itu orang ngapa nongol begini, begitu tuh. Oh, ngeliatin Mamas begini, senyum begitu tuh. Tapi mukanya hancur, badannya sepotong doang. Gitu. Lah udah gitu Mamas begini, astagfirullahaladzim, Mamas sampai kaget gitu kan. Kirain siapa, tapi Mamas diliatin lagi gitu. Siapa gitu? Ah nggak mungkin, masa sih? Kirain ini ibunya, tapi nggak mungkin gitu kan. Dilihat Mamas, bukan ibu itu mah, kata gitu. Udah, pikirnya dia nggak ingin lagi, main game aja dia nggak ingin lagi. Tapi tuh orang masih begini aja bang. Ngeliatin Mama sambil senyum gitu, gimana sih? Ya Allah, belakang gitu. Udah, begitu Mamas habis ngeliat itu, Mamas tuh nggak cerita tadinya sama kita. Pas ceritanya pas udah pagi, karena kan saya takut ya. Bu, aku dikasih lihat bu, apaan? Pas lah kita mau berangkat, aku nganter adik sekolah, yang satu mau kerja gitu kan. Apaan Mas? Itu di kamar mandi yang begini bu, aku semalam dikasih lihat begitu, katanya. Ya Allah, terus ya udah kata gitu, kita pikir juga gitu ya. Ya udahlah masing-masing aja lah ya, gitu. Jangan saling ganggu. Kalau emang ini mah, emang itu mah kayaknya ngeganggu banget deh bang. Udah dong, pas udah dikasih lihat begitu ngeganggu, akhirnya dapat berapa hari deh, Kemis, Jumat, Sabtunya. Mama sakit. Nah sakit itu, Mama kayak orang entar panas, entar hilang. Kita pikir kan penyakit dokter ya. Entar juga hilang. Maksudnya minum obat warung baik gitu ya. Tapi beda ini bang. Mukanya pucet Mamasnya. Taruh deh, penyakit dokter, penyakit medis maksudnya. Maksudnya iya kayak gitu. Kayak orang panas tinggi, kayak meriang lah gitu ya. Gitu apa gimana lah. Kayak orang tipes dah gitu. Kan kalau itu tipes begitu kan. Apa DBD. Tapi enggak bang. Kita bawa tuh ke dokter ceritanya gitu. Terus sebelum itu juga kita, namanya orang kampung kan biasa gitu, kalau pucet begitu habis ngeliat gituan kita camahin ya. Kalau orang Betawi bilang mah gitu, kita obatin sendiri ceritanya, kita camahin begitu. Alhamdulillah emang kayaknya udah mendingan dah tuh ya, udah nggak pucet lagi gitu ceritanya. Habis ngeliat begituan, besokannya udah gitu sakit kan, itu yang saya bilang sakit, sampai mimis-mimisan bang. Sakitnya.
Saya kata mas penyakit medis gitu ya. Nggak taunya anak saya yang nomor 2 nih juga ngeliat abangnya lagi digandulin sama yang tadi di kamar mandi itu, yang buntung itu. Jadi setannya kayak orang bekas kecelakaan bang. Buntung di badannya segini, jadi megangin perut anak saya yang itu. Anak saya emang perutnya melilit mulu. Nah kan kita pikir orang kalau melilit apa mah kan, tak pikirnya gitu kan. Tapi enggak, mata batin anak saya bilang begitu katanya. Itu dilihatin. Nah, tapi bang bener anak saya juga ngeliat ini kamar mandi. Anak saya nih jadi sebelum anak saya yang nomor 1 cerita begitu, nomor 2 cerita begitu sama anak saya, jadi anak saya duluan cerita nih yang nomor 2. Bu, mama mah bukan sakit biasa bu. Sakit apa bang? Itu mama sebenarnya digandulin sama inian bu, gitu orang halus begitu, dia bekas kecelakaan itu, gitu kata anak saya yang nomor 2 nih. Bekas kecelakaan, katanya. Kecelakaan bang? Iya, dia orangnya buntung gitu, cewek. Lah bener, lah mama kemarin kasih lihat bang di kamar mandi. Begitu, jadi kan sama klop nih bang. Lah iya bener, mama dilihat kasih lihat besoknya sakit bang. Ya iya itu kali bu, bener kata gitu kan. Jadi anak saya makanya mama bukan sakit ituan bu, orang digandulin perutnya diginiin dipegangin jadi kenceng bang. Jadi begitu naik mamas kayak orang berat aja, karena kan ngikutin dia. Tuh yang roh halus itu ngikutin mamas mulu begitu tuh. Dipegangin begini mamas naik ke atas kayak berat begitu. Ya orang digandulin mulu, waduh gimana ya bang obatin ya kalau begitu mas, saya bilang gitu. Akhirnya saya apa bang, sebisanya saya ada ya. Saya juga emang sedikit banyak mah bisa ngelihat kayak orang, maksudnya bisa ngerasain lah gitu ya. Tapi bang bener bang gitu. Pas iniin saya saya pakein bangle kalau kayak orang Betawi mah tuh. Bisa-bisanya orang tua dulu bilang begitu. Kalau buat inian pakai bangle aja. Gitu. Akhirnya saya paruh tuh bangle bang. Saya biar gimana juga ikutin lah ya, orang tua dulu biasanya bener bang gitu. Saya parutin bangle, kasih air panas saya bejekin, udah saya minumin. Ibaratnya gitu. Nah itu yang bubuknya itu buat borehin. Ujung kaki, tengkuk sini segala tuh bang. Saya pakein semua tuh, saya borehin ke anak gitu. Biar dia inian mendingan gitu ya. Alhamdulillah bang, baik. Oh baik. Bener gitu, udah baik tuh bisa. Nah udah singkat begitu tuh udah kelar tuh ya. Anak saya udah bisa kerja lagi tuh. Mimisan udah gak ini. Yang anehnya bisa sampai mimisan bang anak saya. Keluar dari hidung gitu. Dari hidung, padahal belum pernah dia begitu. Kalau begitu kan orang pikirnya paru-paru katanya ya, sampai keluar darah batuk. Tapi enggak, anak saya paru-paru sehat, udah semua pokoknya gitu. Ya udah. Tapi alhamdulillah baik juga pakai yang saya iniin, borehin bangle begitu tuh. Semuanya saya pakein ujung pala semua sebisa saya dah. Sehat bang udah, besoknya kerja lagi. Udah tuh begitu ya. Ngapa pas hari apa ya gitu ya ceritanya. Hari jadi kejadian itu tuh nggak berhenti bang. Dalam kita tinggal di situ udah berapa bulan gitu, itu nggak berhenti. Yang begituan gangguin, pikir kita kan ya udahlah emang masing-masing aja kalau emang nggak mau pergi mah dari sini gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa-bisanya kita baca ayat kursi ya, baca pokoknya yang ini nama Asmaullah lah gitu ya, kita ikutin tuh, kita sebarin garam gitu ya. Bukannya gimana malah betah bang. Oke, mungkin emang udah penghuni asli situ mungkin. Iya, jadi mungkin kayak orang mah dia kagak mau diusir kali gitu ya. Jadi cuman maksudnya jangan ganggu gitu ya, jangan sampai bikin anak kita sakit, begitu. Singkat waktu, setahun berlalu nih bang, anak kita akhirnya tuh seneng kita lulus ya. Oh si yang cewek ini cewek bontot nih yang tadi sekolah tuh lulus. Udah gitu kan ceritanya langsung kerja nih dia, nggak ada nganggur lagi, alhamdulillah. Kerja di mana gitu. waktu itu? Waktu itu di Jakarta Utara bang. Jakarta Utara. Nah udah gitu ceritanya kita yang jemput, saya nih antar jemput pokoknya ya, udah gitu. Nah udah gitu begitu udah neng kerja. Ini udah anak-anak udah pada ini nih bang, udah pada aman, kita udah pada berdamai tuh sama yang makhluk situ, gitu. Ibaratnya dia mengganggu, udah lah bodo amat lah, bilang gitu kata anak kita nih. Nah neng udah mulai masuk kerja, dapet shift 2. Nggak taunya pas lagi itu, dia kan bagian bangket ya, bangket dia lagi ke bagian di partisi, kalau kayak orang hotel apa namanya itu partisi, iya gitu lah ya. Nah di partisi situ, neng tuh bagian yang nggak tahu pas lagi mau ngambil barang di rak yang paling tinggi nggak tahu deh. Pokoknya itu dikenal horor katanya partisi itu bang. Neng kerjalah di situ bagian itu tuh sendiri apa berdua sama temannya kita nggak tahu deh tuh pokoknya.
Dia lupa bawa, padahal kita udah pesenin terus ya. Kalau kerja bawa bangle deh buat jaga-jaga diri gitu kan. Bangle? Iya, bangle itu ada faedahnya bang. Apa tuh? Itu buat kalau kayak orang tua mah kan kita jaga-jaga diri pakai gituan bang. Biasanya roh halus nggak mau katanya gitu dari baunya. Iya, Gitu iya, ya, kita percaya nggak percaya ya mitos itu Iya, mah iya. masing-masing. Udah biasa kita bakalin gituan tuh Neng. Dia lupa kali ya bawa. Balik lah terus udah aman tuh ceritanya kerja. Set pas balik jam 2 pagi kita kan jemput ya. Oh, ibu jemput? Jemput. Saya kan biasa nganter jam 2 pagi, siang, pulang jam 2 pagi, jam 1 saya jemput tuh dari rumah. Iya, iya. Jemput Neng. Aman lah tuh ya di jalan gitu ya. Aman pulang, sampai rumah. Biasa nih bercanda-canda nih sama Neng. Yang lainnya pada tidur. Bertigaan nih, laki semua pada tidur itu sama anak. Tahu-taunya lagi begitu kita cerita, tengah cerita 2:30 pagi. Oke. Iya jam 3 pagi, tahu-tahu tembok kita ada yang gedar-gedor. Duk, duk, duk gitu. Kayak orang begini. Tuh, kayak begitu bunyinya. Tapi di tembok. Kan gak ada tetangga, kita kan tinggi di atas. Udah gitu di bawah kan rumah masih ada gang. Iya, Bedanya, nih rumah masih ada gang. Kan jauh ke tetangga berarti. Iya, begitu. Tentunya ada yang gedar-gedor. Lah kita takut ya, udah begitu. Ayo kita ngomong sama laki kita bangunin. Pak, itu udah bunyi itu. Bangun laki kita, lihat. Tapi kagak ada apa-apa bang. Itu kejadian itu mah kalau gedar-gedor enggak sekali bang. Sering. Udah gitu kita juga enggak inian juga. Pikirnya orang inian kali gitu. Tapi kan tetangga jauh bu, kata bapak gitu. Depan juga masjid. Itu masjid beda jalan dulu bang. Jadi begitu nih kita rumah, nih jalan gede. Baru itu ada rumah lagi. Ada masjid di depannya gitu. Di sebelah kanan nih. Jaraknya agak jauh. Jauh jadinya. Makanya kan nggak mungkin dong. Oke. Ada orang maksudnya tetangga ya gitu. Udah tuh begitu kejadian. Terus lama lagi begitu lagi bang. Begitu setiap kalau kita habis jemput adek tuh. Kalau adek lagi masuk malam. Begitu mulu. Berapa kali kejadian gedor begitu udah ada 4 kali ya. 4 kali begitu tuh. Bapak udah gitu ngelihat, tapi nggak ada mulu. Begitu bapak kan agak berani juga ya. Sama begitu bisa ngelihat juga. Biasanya bisa ngerasain gitu. Kayak orang mah, tapi dia pokoknya berani lah gitu ya. Udahan kita begitu ya, udah kita pikir mah ya udah mesti sampai situ doang nih ya. Nggak taunya bang, kita udah dapat berjalan tuh. Kita udah damai nih ya sama gitu-gituan ya. Dapat berjalannya waktu, Neng masuk lagi kerja, dapat sip pagi itu hari kalau nggak salah. Nah Neng tuh pulang kerja nih masuk pagi, malam dong sampai rumah. Tahu-taunya nangis bang. Si Neng ini nangis? Iya bontot. Oh, orangnya di sini bilang layar. Iya, nggak tahu pokoknya tidur tapi nggak tahu nangis bang. Jadi begini nggak ngerasain apa-apa tapi nangis doang. Lah kenapa mas ade lu? Tangannya kenceng begini nih bang, ngepel, kaki semua begitu tuh. Pada begini jadinya. Jadi kan nggak biasanya bang. Anak kita nggak pernah begitu. Kita kaget dong, pas jam 3, bapaknya lagi nggak di rumah, lagi kerja, nyupir antar kota kan dia, nyupir bawa orang gitu pokoknya. Terus udah gitu lagi nggak di rumah, waduh, mas ade lu kenapa mas? Nggak tahu bu, ada tuh nangis, dek bangun, kenapa? Jangan merem gitu kan, nangis sambil merem aja, mata nggak bisa melek bang, gitu. Kenapa mas? Nggak tahu, bilang gitu. Ya udah mas, Mas bangun dong, anak kita bangunin ya, dua-duanya akhirnya. Tolongin ibu mas, cariin bangle ada nggak? Jadi bangle di mana begini hari jam 3 ada gitu kan. Akhirnya anak kita suruh ke pasar lah gitu, pokoknya ada pasar yang buka toko, pikirnya kita kan sebisa-bisanya aja lah gitu ya. Ke pasar Cengkareng apa mana gitu, kita pikir beli bangle, coba cari situ kali ada tukang kembang gitu kan ya. Nggak taunya nggak ada bu, tutup. Iya ya Allah salah juga kita. Nyuruh jam 3 nyari bangle di mana? Jam 3 pagi? Jam 3 pagi. Akhirnya nggak ada. Akhirnya sebisa mungkin bang, saya pakai bawang putih akhirnya tuh Neng. Oke. Saya bejakin bawang putih dulu gini-gini aneh kita pakai ini semua nih tengkuk kaki itu alhamdulillah bang masih untungnya bisa melek tuh. Pas habis kita bawang putihin saya bilang makan lu itu bawang putih, aku bilang gitu kan. Lu ngapain anak gua, saya kata gitu. Lah pas begitu bang beneran ada bang dia di atas lemari kita. Apa? Kayak bentuk orang laki gede gitu, kakinya panjang gitu, dia lagi ketawa lebih tadi mau narikin adek, dia model jadi orang kayak ditarik dia modelnya. Dia makanya begini terus kan tuh, dia begini nahan jadi kayak orang mah, dia kenceng banget begini, tapi dia lagi ditarik itu nggak taunya gitu. Iya begitu, dia ketakutan tuh, nggak tahu orangnya lagi duduk di atas lemari gini-ginian, ketawain. Pas habis saya pakein bawang putih tuh, tapi saya kata emang apa iya, bilang gitu. Saya ngelihat sendiri bang, itu apa iya sampai begini lagi, ya nggak mungkin, padahal kan saya penakut.
Lah saat itu saya berani-beraniin bang, karena saya pikir gua ada penangkalnya, lu ngapain anak gua? Saya kayak jagoan laganya mah bang, padahal mah penakut. Iya, Ya Allah ya Rahman ya Rahim. takut banget waktu itu ya. Iya, bukan kalau kata ditongolin mah saya pingsan kali. Lah tapi itu selagi benar-benar saya belain anak ceritanya, lu ngapain gitu? Apa saya ngomong begitu? Padahal mah saya ngomong aja sebenarnya mah gitu. Iya. Dia ketawa aja cuma begini, namanya begitu mah nggak bisa ngomong kembangnya. Paling ditawa-tawa doang begini, uncang-uncang kaki Terus di atas. itu ibu apain itu pas dia nongol? Udah nggak ini aja dia, pokoknya saya nginin fokus ke Neng aja. Saya pikir mah kan udah ya, begitu doang. Udah tuh akhirnya dia nggak tahu dia kemana gitu. Pokoknya udah hilang aja gitu bang. Pas pagi nih, karena dia dari jam 3 pagi tuh kan ya. Akhirnya subuh tuh. Jam 5, akhirnya anak saya suruh lagi nyari bangle. Di tukang kembang itu. Akhirnya ada tuh bang. Akhirnya saya pakein lagi, borehin buat jaga-jaga Neng lagi. Biar jangan ini lagi bang. Kagak ada udah bang. Itu makhluknya ceritanya yang di atas tuh. Iya. Yang di atas lemari, yang tadi uncang-uncang gitu tuh. Udah nggak ada. Akhirnya aman dong ya. Pas besoknya, Neng ceritanya kan udah mandi nih, udah sehat nih ya gitu. Kata dia, Bu, badan aku kok bau bangle, bau ginian sih, kata gitu. Masih bagus ada dipakein bangle doang. Saya bilang gak suruh minum, Mamas diminum, bilang gitu. Emang kenapa deh, bilang gitu. Oh itu Bu, mungkin karena kemarin kan aku di partisi, kata kerjanya. Di bagian partisi itu serem emang Bu, katanya gitu, di partisi hotel itu, kata gitu. Itu ada kayak orang makhluk pokok gede banget Bu, kata gitu kan. Nggak tahu deh pokoknya itu, nggak taunya emang semua tuh. Bener bang, anak saya pada biru badannya. Kayak orang mah kalau kata orang Betawi ketempelan ya. Iya pada biru kayak kalau kata itu mah kalau kata dokter mah kecapean. Padahal mah bukan emang. Kalau orang kesambet kan gitu pada biru-biru ya. Gitu. Udah sebisa-bisanya juga Neng juga kemarin saya camahin juga bang. Iya kan Adek kemarin ibu camahin gitu kan. Samain apa? Camahin Dede kan kalau orang Betawi gitu. Kalau orang kesurupan apa pucet mukanya nggak bisa ngeliat gitu kita camahin bang. Bener emang orang tua bilang dulu kalau anak lu kesambet apa camahin aja kayak gitu kan. Udah tuh waras ceritanya baik deh gitu. Udah dapet dong berapa lama kita tinggal di situ. Udah nih aman nih bang. Pikirkan udahlah biarin lah kayak orang udahan berdamai ini sama yang begituan. Habis kita mau pindah juga susah lagi gitu nyari ya kontrakan gitu. Makanya kita dikasih itu murah bang kontrakan bang. Nggak taunya emang udah serem kali ya. Dari pertama kita lihat juga emang udah serem bang. Kita tanya sampai begini sama tetangga, Po, ini berjalan waktu nih, Po, emang kagak ini apa ya kata gitu. Kenapa emangnya? Kok di rumah saya mah kayak ada yang ini-inian aja deh gitu. Ah masa sih tetangga cuma gitu doang bang? Iya emang katanya, emang suka begitu kali. Ada pernah nih tetangga ngomong juga, main ke rumah, Ibu, emang Ibu kagak takut Bu di sini? Begitu tuh bang. Ya kalau emang takut mah takut Bu, namanya juga depannya kuburan, saya kata gitu kan di masjid ada kuburan ya, wakaf kali ya. Udah ya namanya orang bilang gitu. Semua juga ada Bu penghuninya di rumah. Ibu juga pasti ada. Saya kata gitu kan ya. Biar beraniin ceritanya. Padahal mah penakut banget saya. Nih tetangga yang ngomong nih. Oh ya udah kata gitu kan ya. Berjalannya waktu nggak lama. Bapak ceritanya nih nggak ada umur. Meninggal. Iya. Nah udah gitu padahal Bapak sehat. Sehat walafiat pokoknya. Nggak sakit nggak apa. Hari Senin tanggal 3 Desember gitu. Bapak nggak taunya pas berangkat tanggal 2 Desember pamit sama saya biasa kan ya kalau pamit laki bini gimana gitu ya udah Bapak berangkat ya Bu iya bilang gitu hati-hati ya Pak gitu udah biasa gitu sayangan udah gitu terus akhirnya Selasa pagi dapat kabar Bapak meninggal tanggal 3 katanya. Meninggalnya di mana? Pas hari Selasa tuh saya ditelepon dikabarin kalau Bapak nggak ada umur katanya maksudnya meninggal katanya Bapak ada di rumah sakit Atma Jaya gitu loh kaget dong saya orang kemarin masih pamit gitu kan ya. Kalau orang nggak ada katanya dibawa rumah sakit di Atma Jaya katanya gitu kan udah ya Allah bilang gitu terus akhirnya panik dong tetangga semua ya Bapak meninggal Bu ada yang ngasih kabar gitu udah iya kata gitu kan loh kemarin masih izin sama saya pamit dia kan kalau berangkat selalu gitu bang sama tetangga ramah gitu orangnya ramah baik emang kemarin Pak pamit Bu Pak katanya oh iya berangkat Pak iya tetangga tuh jawab ya udah nggak lama lah kok masa sih Bu Bapak sehat kan nggak sakit enggak bilangan gitu. Terus penyakit jantung enggak, bilang pokoknya sehat dia orangnya rajin medical check up, saya kata gitu. Selepas habis COVID itu tuh, jadi kan selalu medical check up ya. Satu ke situ, kedua Bapak nggak makan daging, berarti kan nggak darah tinggi dong ibaratnya. Pokoknya sehat ya kesehatan. Lah kok tiba-tiba meninggal? Nggak taunya tetangga ngomong, baru nih pada ngomong, habis pada tajiah tuh ke rumah itu hari, Bu maaf ya kata gitu. Emang kenapa Bu? Ibu
jangan marah ya katanya. Bapak beneran gak sakit apa-apa Bu? Bener gitu. Iya. Ibu berarti Bapak termasuk yang ke-6 Bu. Hah? Yang bener bilang gitu. Apaan yang ke-6? Yang meninggal di sini Bu. Allahu Akbar. Saya kata, beneran? Iya kata gitu. Banyak nih Bang yang ngasih tahu ngomong begitu ke saya. Ke-6 ini maksudnya di rumah itu? Di rumah ini yang saya tinggal. Oh. Gitu loh, meninggal tiba-tiba semua Bang. Gitu. Ya kita nggak mau pikir negatif ya. Ntar takutnya kita orang tersinggung apa gitu ya. Gitu kan. Setelah seminggu Bapak meninggal gitu kan ya. Kita orang masih pada ngomongin aja nih Bang. Cuma kita nggak mau ambil pusing ya. Pikir kita kan itu kan takdir ya. Bener. Biar gimana juga. Orang namanya umur masing-masing. Gitu kan. Nggak mungkin lah sampai begitu juga. Udah tuh ceritanya. Pas udahan udah kita ambil ini, akhirnya kita nyari kontrakan kan ya. Ceritanya buat inian kita kali ntar bener nih ya. Kita dapat yang lebih baik gitu ya, nggak inian juga. Malah hancur lagi Bang yang kita mau tinggalin. Hancur gimana maksudnya? Sama, lebih parah justru dari yang sekarang kita mau ambil Bang. Nggak taunya, lebih serem lagi Bang. Gitu kan ya. Di kamar mandinya juga itu sama, ada begitu. Maksudnya Ibu survei rumah apa gimana? Survei rumah, tapi udah karena nggak jadi kan ya. Yaudahlah kita iniin aja gitu ya. Padahal udah kita DP-in itu rumah tadinya. Tapi karena emang belum milik kali ya, akhirnya kita ambil lagi DP-nya bisa tuh Bang. Nggak jadi tuh. Udah selang berapa waktu begitu, udah kita akhirnya perpanjang dong di situ kan. Kita bayar lagi tuh. Terus udahan singkat waktu gitu kemarin, ceritanya begini nih, ada di rumah saya ada tamu nih. Ceritanya adik saya datang sama anak cucu sama bininya deh gitu ya. Datang, kita ngobrol panjang lebar. Karena kan memang sebenarnya hubungan suami saya almarhum dulu tuh sama adik saya nggak baik deh ya ceritanya gitu. Nah udah itu kayak orang mah mungkin laki saya juga kagak seneng kali ya didatengin dia gitu ya. Udah dong dia pulang tuh jam berapa ya? Jam 5 deh dia pulang. Saya pikir aman gitu ya. Udah. Saya pikir Neng juga ngikut kali ya. Apa di mana gitu Neng ya. Kok nggak nongol-nongol nih adek bontot. Kok adek nggak nongol-nongol ya Mas? Kita sama Mamas lagi tiduran di kasur. Mamas lagi pakai headset nih di handphone juga nih sama. Akhirnya kita telepon dong. Dek, kamu di mana? Saya mau suruh beli obat nyamuk. Tadinya makanya saya telepon. 1 jam Bang. Oke. Kagak kelihatan nih anak nih ceritanya. Jam berapa itu beli obat nyamuk? Selepas maghrib. Oke. Saya telepon dong. Dek, kamu di mana? Pakai belum video call nih belum. Kita telepon biasa. Dek, kamu di mana gitu kan? Aku di kamar mandi. Jawab Bang tapinya. Jawab. Aku di kamar mandi. Loh berarti kan Dede bener kan? Iya. Nggak taunya udah gitu ceritanya udah. Nih aku lagi coba mana yang kamar mandi mah. Nyiram Bang. Air nyiram gitu. Kayak orang nyiram WC gimana sih? Syur gitu kan ya. Kayak mainin air. Nah begitu udah gitu anak saya pakai headset. Oke. Pakai headset kan begitu berarti nggak kedengeran apa-apa ya maksudnya. Mungkin gitu ya. Tapi dia denger. Ada orang di kamar mandi nyiram. Anaknya yang mana nih pakai headset? Yang nomor 1. Oh ya si abangnya. Iya Mamas. Kan panggilnya Mamas ya. Kalau yang nomor 2 abang nih dipanggilnya gitu. Mamas nih ceritanya, denger juga dia. Akhirnya kita geleng-geleng berdua, Mama sama saya nih. Karena taunya nih anak kita mah di mana gitu ya, apa ke warung lagi beli obat nyamuk nih udah jalan. Kagak tahu masih di kamar mandi. Pas saya paranin, kagak ada orang Bang. Kosong kamar Kosong nggak ada orang. Tapi maksudnya lagi saat itu telepon, tapi kayak gambaran muka saya tuh kayak ada si Neng cantik banget Bang gitu maksudnya. Lah bener deh di kamar mandi. Iya udah bener. Aman dong berarti kan pikirnya. Nggak ada pas ini lewat gitu. Gitu kayak orang sekelebatan lewat gitu ya cantik banget Bang, halus banget Bang. Halus banget tapi pucet mukanya. Gitu kayak si Neng tapi pucet mukanya. Jadi saya pikir bener kali. Nggak lama lagi saya video call, bukan video call, dia yang telepon kalau nggak salah. Ibu orang Dede di sini gitu kan. Dek, kamu di mana? Saya gitu. Terus saya video call lah. Ini hordeng. Lah, ini hordeng. Ini lah dia di depan, Mas. Lah iya. Lah, Dede di mana? Dede di sini dari tadi. Beneran, Dek? Iya. Lah itu di kamar mandi siapa? Saya bilang begitu. Mama juga ngomong akhirnya, "Yang di kamar mandi siapa?" "Dek, lu jangan bohong lu. Demi Allah, Mas, aku di sini dari tadi." Kata gitu. Di depan dia nggak taunya di luar, Bang. Oh iya. Begitu. Lah aku dari tadi. Dan sedangkan anak saya yang nomor 2 ada di bawah lagi main handphone juga. Nah kan berarti bukan, ya Allah bilang itu berarti tadi siapa itu? Saya bilang begitu kan ya. Sampai inian banget begitu. Nah iya kok saya sampai nggak habis pikir Bang. Sampai besok saya masih mikirin aja begitu saya nyuci. Habis begitu tuh. Begitu habis saya nyuci saya sambil mikirin kemarin siapa ya yang ngobrol sama gua. Saya kata gitu. Maksudnya di telepon. Udah gitu yang saya lihat. Itu siapa itu? Neng apa siapa gitu kan ya. Soalnya mirip banget dia Bang. Tapi mukanya itu pucet temannya. Dia kan enggak biasa cerah gitu ya ibarat kata mah gitu.
Ini mah pucet bukan, tapi senyum-senyum gitu-gitu bang. Bayangin dah bagaimana tuh orang pucet gitu senyum-senyum gitu kayak si Neng. Udah tuh kayak Neng, saya pikir masih Neng kali ya. Sampai besoknya saya nyuci, tau-taunya ada gabruk di atas bang. Nah itu gabruknya juga tuh begitu sering kali tuh bang. Gabruk gimana, suara gubrak gitu? Iya, tapi kita nggak inin juga, nggak pikiran jelek gitu kan bang sama itu. Lah terus apa bang? Kan rumah kita tingkat. Iya kan? Kalau kata kucing apa gabruknya tinggi kan rumah kita. Nggak ada ini tetangga. Iya. Pendek rumah tetangga kan. Begitu. Gabruk gitu sampai kita maaf ya. Bego lu sialan sampai kayak ngomong begitu. Pas saking kagetnya, refleks gitu ya. Saya lagi nyuci kaget banget begitu. Kenceng begitu tuh bang. Udah, aduh, saya sampai kaget begitu, lemes gitu ya. Terus anak saya juga sama, mikirin juga. Nah itu yang kemarin, mana? Anak yang yang mana? nomor 1, yang kata denger dede nyiram WC. Orang Mamas juga denger deh, itu orang nyiram banget itu WC, nyiram. Mamas nggak pakai denger headset di telepon bukan, Mamas denger orang nyiramnya katanya begitu. Udah gitu. Nah nih Bu Atun, ini kan sekarang tahun 2025 ya Bu ya. Dan sekarang Ibu masih tinggal di rumah itu. Dan sekarang di tahun ini gimana kondisi rumah itu Bu? Apakah masih kayak dulu sering ditampakin atau udah fine-fine aja, udah normal gitu? Kalau masalah penampakan sebenarnya sampai sekarang juga masih ya Bang ya. Oke. Masih tuh, begitu habis Bapak meninggal masih ada tuh. 1, 2, 3, 4, pokoknya lah masih ada lah selebat-selebatan gitu ya. Nah udah gitu ceritanya, tadinya nih saya juga benar-benar penakut Bang, benar. Pas udahan saya mungkin karena ini yang saya kurang kali ya, agama saya mungkin gitu kali, kalau kata orang mah sebisa-bisanya aja Bang. Akhirnya alhamdulillah saya bikin yang kalau kata orang mah pakai air garam, garam kasar gitu ya. Kita syariatin, kita bacain Al-Baqarah gitu ya, Al-Fatihah, ayat kursi gitu, ayat pendek tuh 3 kali udah tuh. Setiap habis maghrib kita syariatin itu, kita sebarin katanya, habis itu kita sebarin ke pojok-pojok. Alhamdulillah Bang. Gimana? Sekarang udah di pojok rumah gitu maksudnya. Udah membaik sekarang. Iya, kita sebarin. Udah alhamdulillah mendingan tuh Bang. Jadi kita agak beranian gitu. Kalau si Neng Bu kan dia pernah yang kayak kemasukan ada ketempelan ya. Dia sering kayak gitu apa emang pertama kali waktu Pertama kali itu? Oh, pertama kali. Iya. Setelah itu ngalamin lagi dia? Enggak pernah. Oh, enggak. Iya, gitu Bang. Iya. Pas yang masalah Neng tadi itu, udah gitu doang. Nah nih Bu, terus Bu Atun pernah manggil Ustadz buat ngelihat rumah itu atau bisa dibilang bersihin ya, pembersihan atau mindahin lah sosok yang ada di rumah itu? Enggak Bang. Oh belum enggak? Enggak, jadi syariatin kita sendiri aja. Iya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah pakai air garam itu sendiri, tuh. kita sendiri. Iya. Yang penting ya buat sholat, buat iya, ngaji dah. betul. Katanya begitu. Sebisa-bisanya kita lah pokoknya ya. Kita serahin sama Allah dah gitu. Kita pasrahin udah gitu. Iya. Tapi warga sekitar Bu, di situ pernah digangguin juga di rumah masing-masing? Kalau tetangga nggak pernah dengar saya Bang. Tapi tetangga justru ininya fokusnya ke kita malahan. Iya. Ngapa berani ditinggal di situ begitu? Mantap berarti Iya. Nah terus nih Bu, si Abang yang kedua nih ya, kan yang pertama kan si Mamas, yang kedua nih si Abang. Yang tadi kan Bu Atun bilang kalau si Abang ini agak peka nih. Betul. Tadi Ibu bilang, maksudnya alisnya dicukur apa gimana? Iya, katanya lagi orok, katanya alisnya dicukur biar bisa ngelihat makhluk astral. Saya kata mau bohong ya. Nggak tahu bener Ibu ternyata. cukur? Saya botakin bener. Dan dia peka gitu? Peka, betul. Bisa mata batin, punya mata batin kayak orang mah gitu. Bener, tapi nyatanya begitu. Anak saya nomor 2 itu sering banget ngalamin hal-hal kayak gitu Bang. Terus setelah dia tinggal di rumah itu, dia kayak ketakutan atau Enggak. kayak udahlah biarin aja? Enggak, justru dia mah udah siap kayak orang. Oh udah terbiasa ya? Iya, justru dia enggak panik kayak saya gitu. Enggak panik kayak abangnya, enggak dia. Paling temen aja jadi sama dia, mah kadang diajak ngobrol sama dia Bang. Waktu itu sama yang anak kecil itu tuh, lu ngapain kata gitu kan. Saya kata mah anak saya ngobrol sama siapa Bang gitu, nggak tahu sama anak kecil itu. Oh ngobrol begitu? Ngobrol dia. Lu jangan berantakin barang emak gua gitu kan dia. Tapi masih main tuh. Abang anak saya ngeliat yang nomor 2. Dia mainin gituan. Ngapain lu? Anak saya baru pulang kerja. Duduk kan di bawah gitu. Saya kan di atas. Enggak inian, dia salim doang biasa. Tok bunyi, ada apaan lu? Kenapa? Astak bunyi Bang. Kenapa? Ada setan Bang, ada setan. Abang, jangan maju. Kenapa? Sini. Ada setan, sini lo, maju gak lu? Gua gamparin. Iya kenapa? Ya bener gak itu dia? Bukan. Bener. Iya bukan. Setan. Iya. Iya. Waduh, gua apa? Gua bener. Sini lo. Kenapa? Maju lo. Siapa lo? Kenapa? Ikutan aja, gua kata juga diem. Diem. Tuh kan? Bener. Tikus. Tikus. Elah, ilallah. Muhammad Rasulullah. tikus. Kagak tikus, bener. Orang ada Bang.
Ah, Udah, abang jangan mah ganggu, kagak. jangan ganggu, orang gua mah cerita doang ya. Iya, kagak. Iya, dia mah ngikut-ngikut kemari kagak lu. sering- itu sering ada ini, Tikus Bang. emang lu di Si kamar Agoy. mandi, Bang. Iya. Ada, Bang. Ya Allah ya Kagak. Rahman. Ada, Bang. Ya udah, ayo kita Ya closing. Allah, maaf ya. Ya udah, kita closing. Astagfirullahaladzim. Emang empong lihat? Ya, empong lihat. Ada, Bang. Apa empong? Itu di situ. Itu di situ. Iya. Ya Allah, di kamar mandi, Bang. Di dalam pengen tahu, pengen lihat kali dia. Pengen ngelihat. Kurang ajar ya. Diem, nggak boleh main. Baik. Ya Allah, Ya ya udah, nggak Rahman, apa-apa. ya Rahim. Nggak apa-apa kan ya, Bang ya? Aman. Aman. Ye. Friendly. Baik-baik aja. Orang gua mah cerita doang sih. Iya. Ya Allah, Bang, merinding kan tadi saya kata sama Abang, Bang, bulu saya merinding begitu. Ya Allah. Tapi bukan dingin beneran, mah merindingnya tiba-tiba sih, Bang. Ini dia ngeliatin aja. Ini dia ngeliatin aja. Siapa? Itu cewek. Ya Allah. Cewek. Iya. Udah. Ya Allah. Bukan. Bukan. Di belakang Neng ya. Dia kesel. Kesel kali diceritain begitu, marah dia. Marah kagak ah. Kagak ada, Bang. Udah. Ada, Bang. Neng aman gak? Aman nggak, Neng? Neng, jangan cekek anak gue ya. Jangan cekek anak enggak, gue, enggak. aman. Oke, Enggak, udah, maaf ya. Oke. Oke, kita closing dulu. Sip. Oke, mungkin cukup sekian sob kisah pengalaman yang udah sama Bu Atun ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Wah, kalau orang Betawi cerita tuh seru ya. Lo gue itu seru gitu kan. Saban hari kita lah iya kayak gitu kan. Jadi buat teman-teman di rumah nih, mungkin di rumahnya juga banyak nih kayak sosok-sosok kayak makhluk halus. Kita hidup berdampingan gitu kan. Jadi masing-masing aja kita nggak usah ganggu mereka dan mereka pun insya Allah nggak ganggu kita. Ya kalau ada yang ganggu, ya mungkin dia yang agak sedikit jahil kayak gitu kan. Dan itu Astagfirullahaladzim. Bapak kenapa gentak? Ya Allah. biasa kan lagi closing. Kan saya dimarahin ntar, Bang. Kalau gentak-gentak, Bang. Dimarahin? Berisik kata Sama dia. siapa? Itu tuh. Itu Oh, sama berisik, Bang, katanya berisik lu. Berisik. Gitu iya. Ya Allah ya Rahman. iya, Oh iya. iya. Ya udah. Jadi begitu. Oke, Sob. Kita Udah main-main. malam ini udah Malam kondusif. ini kita udah Oke, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Kita jumpa lagi, Bang. Ya Allah, dadah, Bang. Selamat malam. Ya Allah, selamat malam ya Allah, ya Rahman. Itu masuk. Kan kita direkam ini, Bang. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.